Kita semua familiar banget kan sama suara itu? Suara sirene yang nyaring, lampu biru merah yang kelap-kelip, terus ada sebuah mobil van putih yang melesat menembus kemacetan. Ambulans, sebuah pemandangan yang udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, penanda kalau pertolongan sedang dalam perjalanan. Seringnya, kita mungkin udah nganggap ini biasa aja. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak waktu ngelihat ambulans lewat, terus kepikiran, gimana ya ceritanya semua ini dimulai? Gimana caranya sebuah kendaraan bisa bertransformasi jadi semacam ruang gawat darurat berjalan yang kita andalkan buat menyelamatkan nyawa? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita perlu mundur jauh ke belakang. Karena, percaya atau enggak, ambulans pertama itu lahirnya bukan di jalanan kota yang rame, tapi justru di tengah-tengah kekacauan medan perang. Ini adalah sebuah inovasi yang muncul dari kebutuhan yang paling mendesak, menyelamatkan para prajurit di garis depan. Oke, jadi ceritanya dimulai tahun 1799 di pasukannya Napoleon. Mereka bikin yang namanya kereta terbang. Ini sebenarnya kereta kuda yang ringan, disebut terbang karena saking cepatnya, buat ngangkut prajurit yang terluka dari medan tempur. Konsep ini terus disempurnain lagi pas Perang Saudara Amerika tahun 1862 oleh seorang dokter bernama Jonathan Letterman. Dia membentuk Ambulance Corps, sebuah unit khusus dengan gerobak dan seragam yang standar. Jadi, evakuasi darurat yang tadinya serabutan diubah jadi sebuah sistem yang rapi dan terorganisir. Perubahan ini, ini revolusioner banget. Coba deh Anda bayangin, sebelumnya prajurit yang terluka itu seringkali ya dibiarin aja di medan perang. Bisa sampai berhari-hari nunggu pertempurannya kelar. Inovasi ini benar-benar mengubah nasib mereka. Untuk pertama kalinya, ada sistem yang khusus didedikasikan buat bawa mereka ke tempat aman, bahkan saat perang masih berkecamuk. Jadi ini bukan cuma soal logistik, tapi ini adalah pergeseran fundamental dalam cara militer memandang betapa berharganya nyawa seorang prajurit. Terus, gimana caranya ide brilian dari medan perang ini akhirnya bisa kita temui di jalanan kota? Nah, disinilah terjadi sebuah lompatan besar. Konsep evakuasi cepat ini mulai diadaptasi untuk kehidupan sivil, dan ini mengubah total cara masyarakat melihat kesehatan publik. Tokoh kunci di balik ini adalah Dr. Edward B. Dalton. Dia ini seorang veteran perang yang pernah memimpin layanan ambulans militer, jadi dia tahu persis betapa efektifnya sistem ini. Dia melihat potensi yang luar biasa kalau konsep yang sama diterapkan di New York. Dan benar aja, berkat visinya, pada tahun 1869, Rumah Sakit Bellevue meluncurkan layanan ambulans sipil pertama di dunia. Tapi kalau kita intip isi ambulans pertama ini, mungkin kita bakal kaget. Isinya jauh banget dari bayangan kita sekarang. Ada sebotol brandy yang mungkin ya dipakai sebagai perda nyeri darurat saat itu. Ada juga borgol dan jaket pengekang yang menunjukkan kalau mereka nggak cuma nangani luka fisik, tapi juga pasien dengan gangguan kejiwaan. Peralatan ini tuh kayak cerminan jujur dari tantangan medis dan sosial yang dihadapi masyarakat zaman itu. Lantas, seberapa besar sih dampaknya? Angka ini bisa kasih kita gambaran. Cuma dalam waktu 2 dekade, di tahun 1891, Rumah Sakit Bellevue aja udah nerima 4.392 panggilan. Wow, ini membuktikan satu hal, kebutuhan akan layanan ini tuh gede banget, dan masyarakat menyambutnya dengan sangat cepat. Oke, sekarang kita maju ke abad ke-20. Di sini, terjadi transformasi paling penting dalam sejarah ambulans. Fungsinya bergeser total, dari yang tadinya cuma sekedar alat transportasi buat mindahin orang sakit, menjadi ruang perawatan berjalan itu sendiri. Kok bisa gitu? Nah, di tahun 60-an dan 70-an ada beberapa faktor penting yang terjadi bersamaan. Pertama, standar nasional baru ditetapkan. Kedua, program pelatihan canggih melahirkan para paramedis pertama. Ketiga, teknologi kayak defibrilator portable mulai ada, jadi perawatan canggih bisa dilakuin di tempat kejadian. Dan yang terakhir, acara TV populer kayak Emergency ngenalin profesi ini ke jutaan orang, yang akhirnya bikin dukungan publik jadi luar biasa. Semua ini memicu sebuah revolusi di dunia medis darurat. Di tengah revolusi ini, ada satu kisah yang luar biasa dari Pittsburgh, namanya Freedom House Ambulance. Layanan ini unik karena mereka merekrut para pria kulit hitam dari lingkungan miskin yang saat itu sering dipandang sebelah mata. Tapi di bawah bimbingan Dr. Peter Safer, mereka dapat pelatihan medis paling canggih. Kutipan ini menangkap momen yang sangat bersejarah. Bayangin, saat salah satu dari mereka ngasih laporan medis yang super detail di UGD, para dokter yang awalnya meremehkan mereka itu sampai bengong, terperangah. Mereka nggak cuma menyelamatkan nyawa, tapi juga mendobrak prasangka. Dan warisan mereka jauh lebih besar dari itu. Kurikulum pelatihan yang dikembangkan di Freedom House oleh seorang dokter hebat bernama Dr. Nancy Caroline akhirnya menjadi dasar dari buku panduan pelatihan para medis nasional pertama di Amerika.
Jadi, sebuah program lokal yang lahir dari kebutuhan sosial justru jadi fondasi bagi sebuah profesi modern yang kita kenal sekarang. Sekarang, yuk kita kembali ke hari ini. Ambulans yang kita lihat di jalanan sekarang itu adalah puncak dari semua sejarah yang udah kita bahas. Setiap alat canggih di dalamnya, setiap prosedur yang dijalankan, semuanya adalah jejak dari perjalanan inovasi yang sangat panjang. Coba deh kita renungkan sejenak. Perjalanan ini dimulai dari sebuah gerobak kayu sederhana di medan perang yang fungsinya cuma buat mengangkut orang. Sekarang, ia telah berevolusi menjadi ruang gawat darurat bergerak berteknologi tinggi. Ini semua adalah hasil dari gabungan logistik militer, adaptasi di kehidupan sivil, dan sebuah revolusi dalam cara berpikir medis itu sendiri, yaitu membawa perawatan langsung ke pasien, bukan sebaliknya. Jadi, lain kali Anda mendengar suara sirene ambulans, mungkin Anda akan melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Sejarahnya bukan cuma soal teknologi, tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia terus berevolusi dalam menghargai setiap nyawa. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Kalau inovasi di masa lalu sudah membawa kita sejauh ini, kira-kira inovasi apa lagi ya yang akan membentuk masa depan layanan darurat? Dan yang lebih penting, nilai-nilai kemanusiaan seperti apa yang akan tercermin di dalamnya nanti?